Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat mengikuti forum presentasi walaupun tidak secara tatap muka, tidak secara langsung. Semoga kita senantiasa bisa mengikutinya. Yang saya hormati Ibu dosen Husnur Rasyidah sebagai pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan, baik beliau maupun keluarganya. Yang saya sayangi, yang saya cintai, teman-temanku seperjuangan, yakni kelas ESF 5. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah, semoga dilindungi dari segala mara bahaya. Langsung saja saya di sini sebagai moderator. Nama saya Nur Afid Hidayanti dan saya akan mengenalkan teman-teman pemateri yang lainnya. Yang pertama, pemateri pertama ada Mbak Nurul Husna, lalu yang kedua saya sendiri nanti, lalu yang ketiga ada Mbak Dina Aprilia Susanti. Yang selanjutnya yaitu sesi materi atau penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna, NIM 1820210210. Di sini saya akan membacakan materi untuk mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah kelompok pertama, yaitu dengan tema konsep dasar Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama adalah pengertian Lembaga Keuangan Syariah. Untuk lembaga keuangan sendiri atau financial institution adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah penghimpunan dana masyarakat dan atau jasa-jasa keuangan lainnya. Bila lembaga keuangan tersebut tidak disandarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah prinsip dan sistem keuangan syariah. Di antara prinsip-prinsipnya yaitu ada dua, prinsip syar'i dan prinsip tabi'in. Yang prinsip syar'i yaitu satu, kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Yang kedua, bebas dari maghrib atau maisir yaitu judi, goror yaitu ketidakpastian atau penipuan, dan yang ketiga riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau tidak sah. Yang ketiga, bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. Yang keempat, semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi. Yang kelima adalah pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga. Yang keenam, transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas atau perusahaan dan saling membantu. 7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Yang ke-8, mengimplementasi zakat. Sedangkan untuk prinsip tabi'i adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan dasar dan analisis teknis, manajemen cash flow, manajemen risiko, dan lainnya. Untuk sistem keuangan syariah memiliki karakter yang unik, yaitu seperti yang Muhammad Umar Chapra menyebutkannya, antara lain yang pertama, kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Yang ketiga,
Stabilitas nilai mata uang yang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan. Yang keempat, mobilisasi dan investasi tabungan. Yang kelima, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan atau keuangan. Selanjutnya adalah fungsi dan peranan lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi. Fungsi dan peranan lembaga keuangan syariah yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk fungsinya, yang pertama adalah pengalian aset atau asset transmutation. Yang kedua, likuiditas, yaitu berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, relokasi, yaitu pendapatan banyak individu menyisihkan dan yang ketiga yaitu relokasi, yaitu pendapatan banyak individu menyisihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang. Yang keempat yaitu transaksi, yaitu lembaga keuangan syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang kelima, efisiensi, yaitu lembaga keuangan syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya, juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Yang keempat, tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah. Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah adalah mengembangkan lembaga keuangan syariah atau bank dan non-bank yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain seperti memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, serta dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas sedikit tentang bagaimana bentuk-bentuk dari lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bank dan yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Yang bank di sini adalah terdiri dari yang pertama ada bank umum syariah atau bisa disebut juga perbankan syariah. Perbankan syariah adalah suatu badan usaha yang menjalankan fungsinya menghimpun dana dari pihak yang surplus dana kemudian disalurkan kepada pihak yang defisit dan juga menyediakan jasa berdasarkan prinsip syariah Islam. Yang dimaksud dengan penyalur di sini seperti murabahah, ijarah, salam, istisna, dan lain sebagainya. Untuk penghimpun dana di sini bisa seperti wadiah. Yang kedua yaitu bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat adalah lembaga keuangan yang menerima pinjaman uang hanya dengan deposito berjangka tabungan. Lalu untuk bentuk-bentuk lembaga keuangan yang non-bank ada yang pertama BMT atau Baitul Mal wa Tanwil. Baitul Mal di sini seperti halnya lebih mengarah pada zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Yang Baitul Tanwil itu adalah seperti dana komersial. Ada yang kedua dari non-bank lagi yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah di sini adalah usaha saling melindungi antara satu sama lain atau pihak terkait dalam bentuk aset atau tabarruk dan juga memberikan pola pengembalian untuk menghadapi segala risiko dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Di sini asuransi syariah itu ada yang mengatakan haram dengan alasan yang pertama yaitu terjadi gharar. Gharar di sini adalah ketidakpastian atau barangnya itu tidak pasti jelas bentuknya. Lalu yang kedua dengan alasan maisir atau
Yang ketiga yaitu dengan alasan riba. Ada juga yang mengatakan bahwa asuransi syariah itu dibolehkan dengan alasan karena yang pertama tidak adanya pelarangan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Lalu ada alasan juga saling menguntungkan dari pihak satu dan pihak lainnya. Selanjutnya yaitu lembaga yang non-bank, ada pegadaian syariah, yaitu suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang suatu barang berharga atau barang yang bergerak. Di sini itu harus memenuhi dengan akadnya. Akadnya itu ada akad rohan, akad ijaroh. Lalu yang selanjutnya ada reksadana syariah. Reksadana syariah di sini adalah suatu wabah di mana masyarakat menginvestasikan dana oleh pengurus atau manajer investasi yang diinvestasikan kepada portofolio efek. Lalu yang selanjutnya yaitu obligasi syariah. Obligasi ini adalah seperti halnya sertifikat atau bukti klaim bahwa akan adanya kepemilikan. Lalu yang terakhir ada model venture syariah, yaitu suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan suatu usahanya dalam jangka waktu tertentu, atau bisa disebut juga penanaman modal. Ya, terima kasih atas penjelasan sedikit dari bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia, NIM 232. Di sini saya akan sedikit memberikan keterangan pada lembaga keuangan syariah, yaitu kelompok pertama yang bertemakan konsep lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan menjabarkan sedikit dari subbab lembaga keuangan dalam Islam. Lembaga keuangan dalam Islam ada 3 di sini. Yang pertama yaitu lembaga keuangan pada zaman Rasulullah, yang kedua lembaga keuangan pada zaman Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga lembaga keuangan Islam modern. Nah, pada lembaga keuangan pada masa Rasulullah ini, kegiatan seperti penitipan harta, kemudian transfer, dan juga pengiriman uang sudah lazim dilakukan pada masa beliau. Kemudian pada zaman ini juga berdiri lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurusi kepentingan masyarakat, yaitu yang pertama ada Baitul Mal dan ada Wilayatul Hisbah. Baitul Mal sendiri adalah rumah dana yang merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Kemudian mekanisme Baitul Mal itu tidak hanya untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk melindungi kafir dhimmi pada saat itu. Tetapi para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam memiliki perbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal ini. Ada yang berpendapat bahwasanya Baitul Mal itu seperti bank sentral yang ada pada saat ini, dan ada pula yang berpendapat bahwa Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Tetapi dengan adanya Baitul Mal ini membawa pembaruan yang sangat besar. Kemudian yang kedua ada Wilayatul Hisbah. Pada zaman Nabi, lembaga ini berfungsi sebagai pengontrol pemerintahan, dan lembaga ini juga dipegang langsung oleh Nabi. Karena Nabi sebagai pemegang langsung Wilayatul Hisbah ini,
Jadi beliau berperan langsung juga sebagai penyeimbang kegiatan muamalah. Kemudian yang kedua ada lembaga keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Nabi wafat, tradisi yang sudah ada dikembangkan lagi oleh para khalifah. Yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar. Pada masa beliau, kebiasaan memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi sumber keuangan negara. Bahkan sempat terjadi peperangan antara sahabat dan para kaum yang menentang beliau. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjadi orang pertama yang akan memerangi kaum Riddah, yaitu kaum yang menentang beliau dan maksudnya menentang tidak mau membayar zakat dan mengaku sebagai nabi. Kemudian lembaga Baitul Mal semakin mapan semenjak dipegang oleh Sayyidina Umar. Pada masa kepemimpinan beliau meningkatkan basis pengumpulan zakat dan sumber-sumber penerimaan hukum adat dan tradisi. Juga agar situasi tetap terkendali, Sayyidina Umar membagi wilayah Jazirah Arab kepada orang Muslim dan di luar Jazirah Arab bagi non-Muslim. Sedangkan untuk mencapai kemakmuran yang merata, wilayah Syria yang padat penduduknya dinyatakan tertutup untuk pendatang baru. Pada masa beliau juga mata uang sudah mulai dibuat dan juga Sayyidina Umar sering mengontrol mekanisme pasar, apakah telah terjadi kezaliman yang merugikan rakyat. Dan juga Sayyidina Umar membuat kebijakan fiskal, tetapi kebijakan ini ditentang oleh para sahabat karena kebijakan beliau ini menetapkan bahwasanya tanah rampasan, tanah taklukan Irak bukan untuk tentara Muslim tetapi dikembalikan kepada pemiliknya. Kebijakan Khalifah Umar ini ditindaklanjuti dan diteruskan oleh khalifah selanjutnya yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Yang ketiga ada lembaga keuangan Islam modern. Lembaga keuangan Islam modern ini awalnya diprakarsai oleh lembaga keuangan yang bebas riba yang bersifat modern dan didirikan di tepi Sungai Nil yang terdapat di desa Midgramer. Didirikan pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid Al-Nawr. Bank ini semula hanya menerima simpanan lokal, tetapi bank ini tidak dapat bertahan lama karena ada masalah manajemen sehingga akhirnya bank ini terpaksa ditutup. Kemudian setelah bank tersebut ditutup, bank itu seperti menjadi pelopor atau mencatatkan sejarah dalam hazanah ekonomi dan keuangan Islam. Kemudian setelah bank itu ditiadakan, lalu diadakan konferensi ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975. Kemudian 2 tahun setelahnya berdirilah atau lahir Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB. Kelahiran IDB ini merupakan hasil serangkaian kajian yang mendalam dari pakar ekonomi dan keuangan, juga para ahli hukum Islam. Nanti sejarahnya bisa dibaca sendiri di makalahnya, itu ada banyak sekali. Kemudian tujuan utama didirikannya IDB ini untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri atau bersama-sama. Fungsi utamanya berperan dalam
modal usaha dan bantuan cuma-cuma untuk proyek produksi dan perusahaan. Di samping memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk perkembangan ekonomi dan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, tadi adalah pemaparan sedikit materi dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.